Kita buka kitab Hosea ya. Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2. Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2, kita akan baca kedua ayat ini. Dan supaya terjemahannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Hosea pasal 6 ayat 1 2 kita baca bersama. 3 4. Marilah dan biarlah kita berbalik kepada Yahweh, sebab Dia telah mencabik, tetapi Dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam, tetapi Dia akan membebat kita. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Amin. Silahkan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur untuk hari Minggu pertama ya, hari ibadah raya kita pada tahun yang baru, tahun 2022. Semakin bertambah usia tahun, ya usia kita juga semakin bertambah, tetapi satu hal yang harus kita ingat, semakin dekat kedatangan Tuhan. Tuhan tidak akan menunda kedatangannya, karena Dia sudah tetapkan sebelumnya bahwa Dia akan menjemput para salehnya. Ya. Dan kita percaya, waktu kemarin kita sudah dengar jelas tertulis bahwa Tuhan sedang bekerja dengan sangat luar biasa untuk mempersiapkan kedua pihak ya, dari pihak kita sebagai orang non-Yahudi dan orang Yahudi itu sendiri. Jadi sama-sama dipersiapkan. Ya. Dan untuk sementara, sesuai firman Tuhan dalam Roma pasal 11 yang seperti kita sudah baca, Tuhan masih mengeraskan sebagian hati daripada bangsa Israel. Ya. Sementara menunggu semua umat pilihan Tuhan di luar Israel digenapkan jumlahnya. Ya. Nah, kita mengucap syukur sesuai dengan kalau saudara perhatikan tadi kesaksian-kesaksian. Ya. Kita dipakai Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyatakan kebenarannya, untuk menyatakan namanya yang kudus, untuk menyatakan kasihnya yang mau menyelamatkan semua manusia. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, seperti ilustrasi yang pernah saya katakan, Tuhan itu sutradara pembuat atau sutradara dari manusia. Tuhan itu sudah menentukan siapa yang berperan sebagai orang yang baik, siapa yang berperan sebagai orang yang jahat. Ya, seperti pernah saya tanyakan kemarin itu kan, banyak orang yang senang film sinetron kan, menunggu-nunggu ya. Menunggu-nunggu ini ceritanya gimana ya, artinya si penonton tidak tahu endingnya di mana ya. Tetapi ingat, penonton tidak tahu endingnya, tapi sutradara sudah tahu endingnya ya. Ini saya harus katakan ini karena saya melihat banyak orang yang seolah-olah menolak kalau dikatakan Tuhan sudah tahu semua. Siapa yang selamat, siapa yang tertulis dalam kitab kehidupan itu dia sudah tahu. Ya. Kalau mungkin orang, mana buktinya? Kan biasanya gitu orang Nasrani kan. Mana buktinya kalau Tuhan sudah tahu, ya. Puji Bapa Yahweh, ya Tuhan ingatkan terus ya. Ini untuk menguatkan kita semua supaya jangan kita tergoyahkan dengan
karena saya berkali-kali ingatkan, akhir zaman ini nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pelayan-pelayan palsu itu dimunculkan untuk menguji kemurnian umat Tuhan. Ya, jadi saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan bahwa semua orang yang selamat itu sudah tertulis namanya. Ya, kita lihat di dalam Wahyu pasal 13. Ayat ke 8. Kita baca aja ya. Semua yang tinggal di bumi, ya, yang namanya tidak tertulis. Ini ada berarti orang di bumi yang namanya tidak tertulis, di mana di dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini. Mereka akan menyembah kepadanya di sini si setan. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, orang yang menyembah setan adalah orang yang sejak sebelum permulaan dunia ini atau sebelum dunia diciptakan, ya, itu namanya nggak ada dalam kitab kehidupan. Bisa ditangkap, ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran, ya. Ya saya sih bebaskan aja, saudara mau dengar pengajaran dari mana sih terserah, tapi hati-hati. Kalau ada orang yang bilang apa namanya, nggak mungkin sudah tercatat, lu percaya nggak firman. Tapi yang harus saya ingatkan, banyak orang yang percaya karena firman Tuhan katakan, kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 20, ya. Lukas pasal 10 ayat 20 kita lihat. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita juga salah, ya. Lukas pasal 10 ayat 20 kita lihat, ya. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi lebih bersukacitalah karena apa? Namamu tertulis di sorga. Ini kalau saudara baca ceritanya kan para murid yang diutus Tuhan mengusir setan segala macam. Tuhan bilang jangan bersukacita karena itu. Tetapi bersukacitalah karena apa? Namamu tertulis di sorga. Termasuk, ya, termasuk nama siapa di situ? Nama Yudas ada di situ. Betul nggak? Saudara yakin Yudas ada namanya di situ? Ada namanya. Karena dia termasuk orang yang dipakai Tuhan juga untuk melakukan mujizat. Tetapi kita baca dalam Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 28. Tambahkanlah kesalahan pada kesalahan mereka. Perhatikan ayat selanjutnya. Jangan biarkan mereka masuk dalam kebenaran, ayat 29. Saya punya ayat 28 tapi di sini 29, ya. Hapuslah mereka dari kitab kehidupan. Bisa ditangkap? Jadi umat Tuhan yang sekarang dipakai oleh Tuhan dengan kuasa yang luar biasa, ya, berdasarkan Lukas tadi namanya tercatat di sorga. Tetapi karena dia berkhianat sama seperti Yudas, inilah yang berlaku. Namanya dihapus. Bisa ditangkap maksud saya, ya? Jangan sampai kita keliru dalam menafsirkan firman. Tuhan mau kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Karena itu segala macam proses sedang Tuhan kerjakan, ya. Proses yang Tuhan kerjakan, ingat, ya, ini untuk mengingatkan kembali. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia merespon setan. Bisa ditangkap, ya? Karena dia merespon setan. Setan berfirman,
dia respon. Ya. Karena itu firman Tuhan senantiasa mengajarkan dan mengingatkan saudara dan saya. Jangan merespon setan. Lo bagaimana merespon setan? Ya, ini ada ada uang geletak di bawah ini. Saya ambil apa enggak nih? Itu kan resa, oh nggak apa-apa itu, ambil aja. Nah, itu kan pertempuran antara kita dengan setan. Nah, kita harus sangat berhati-hati karena setan itu sangatlah licik. Jangan sampai kita tertipu dengan kelicikannya. Ya. Dia senantiasa ingat, setan itu senantiasa pakai firman. Ketika dia menaklukkan Hawa karena dia pakai firman. Tetapi firmannya tidak seutuhnya sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis. Ya. Banyak orang kalau saya tanya, ya, kan firman Tuhan katakan jangan tambahi dan jangan kurangi firman. Itu pertama-tama terjadi di Taman Eden. Pertama-tama terjadi di Taman Eden. Ya. Karena Hawa menambah dan mengurangi firman. Hawa menambah dan mengurangi firman, maka di situ tidak ada kekuatan. Karena itu dia kalah. Ya. Kalau saya kasih PR sama saudara, coba cari firman Tuhan yang menyatakan bahwa Hawa itu menambah dan mengurangi firman. Banyak orang yang tidak mengerti. Tetapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya berani mengatakan Hawa itu sudah menambah dan sudah mengurangi firman. Ya, kita lihat ya, supaya saudara juga belajar. Maksud saya mengatakan begini, supaya saudara kalau baca firman itu teliti. Ya, karena dalam kitab Kejadian maupun dalam akhir kitab Wahyu pun dikatakan jangan tambah dan jangan kurang. Ya, firman ataupun Hawa dia tambah dia kurang firman, karena itu dia kalah. Dikatakan di dalam kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian pasal 3. Pasal 3 ayat ke-2 dan 3 ya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Karena dari ayat-ayat ini saya katakan Hawa menambah dan mengurangi firman. Ya, nanti saya pikir yang mana ini ya. Tapi ya kita belajar lah, namanya belajar ya. Wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh makan buah dari pohon di taman ini. Tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya, ya, atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Nah, di mana nambahnya, di mana kurangnya? Ya, kalau terjemahan lain memang megang ya, ini sini menyentuh. Ini berarti sudah nambah. Di mana dia kurangin? Ya, kita lihat ke bawah lagi. Ayat ke atas sedikit. Kamu dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Saya tanya saudara, di tengah-tengah taman ada berapa pohon? Di tengah-tengah taman ada berapa pohon? Ya. Nah, jadi kita harus melihat di sini. Saya berani mengatakan sejak Hawa itu sudah ditambah dan dikurangi. Kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak pernah menyatakan jangan sentuh. Itu berarti sudah ditambah. Tapi dikurangi. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Kenapa
karena tidak membaca dengan teliti. Ya, kita lihat dalam Kejadian pasal 2. Ayat ke berapa ini? Ayat ke-9. Perhatikan ya. Yahweh Elohim menumbuhkan dari tanah segala pohon yang disukai untuk penglihatan dan baik untuk makanan. Juga perhatikan ini. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman serta pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon. Tetapi dia cuma bilang pengetahuan yang ini, pohon pengetahuan. Dan banyak orang menafsirkan, ada orang pelayan, oh ini pohonnya kayak begini. Loh, bagaimana sih? Ini bukan pohon yang bisa dimakan gitu buahnya ya. Itu ada rahasia yang sangat luar biasa di sana. Ya. Apakah kita makan buah bisa hidup selamanya? Yeshua, dia adalah, kalau kita hidup di dalam dia, kita akan hidup selamanya. Ya. Jadi di sini sebenarnya berbicara tentang 2 pribadi. Si setan dan Yeshua. Ya. Jadi jangan sampai, karena banyak penafsiran yang macam-macam ya, seolah-olah oh ini buahnya kayak begini. Kalau kita makan buah ini kita bisa hidup selama-lamanya. Loh, gimana sih? Ya. Apakah pohon ini, kan pohon ini diciptakan Tuhan. Apakah kita makan buah dari pohon terus bisa hidup selamanya? Enggak bisa. Yang bisa membuat kita hidup selamanya hanya Tuhan. Bukan karena makan sesuatu yang Tuhan ciptakan, enggak bisa. Jadi ingat, pohon kehidupan itu adalah Yeshua sendiri. Bisa ditangkap maksudnya. Jadi jangan sampai dengan pengajaran yang macam-macam engkau berpikir yang macam-macam. Ya, kita sudah belajar tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, nah, saya tidak akan, karena itu panjang sekali. Ya, tetapi saya sudah beritahu kepada saudara, ya, bahwa ya, apakah benar yang dimakan sama si siapa? Si Adam dan Hawa itu buah, kan gitu. Ya, disinilah sebenarnya sudah terjadi. Ya, orang dunia aja ngomong perzinahan, percabulan itu sudah ada sejak adanya manusia. Ya, disinilah sebenarnya timbul mula-mula benih lalang dan benih gandum. Ya, disinilah sebenarnya mula-mula yang terjadi apa yang Yeshua katakan, bapakmu setan. Kalau bapaknya setan ya berarti dia anak setan. Ya, tapi itulah rahasia besar yang pernah disingkapkan di tempat ini. Tapi oleh kasih kemurahan Tuhan, ya, kita terus belajar, ya. Karena apa yang disingkapkan itu hanya untuk sebagai bekal pengetahuan. Karena itu tidak menyelamatkan kita. Bisa ditangkap saudara? Ya, karena saya katakan tadi kan informasi siapa si Hawa ini dia tambah dia kurangi. Itu hanya untuk sebagai pengetahuan kita, tapi itu tidak menyelamatkan kita. Ya. Tapi akibat ulah si Hawa, lahirlah anak-anak setan. Ya. Banyak orang yang kalau ditanya, kenapa harus darah? Pernah nggak terpikir dalam pikiran saudara? Kenapa segala sesuatu kok darah yang dipersembahkan? Itu kan harus menjadi pertanyaan, dan saya pernah buka rahasia itu di sini. Ya, pernah dibuka. Ya, kalau saya cuma buka sedikit-sedikit aja supaya ya yang baru-baru agak ya disentak aja. Saudara harus ingat ya, kenapa harus pakai darah? Hah? Loh, kenapa ya harus darah? Kenapa?
Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki, dan itulah rahasia yang pernah dibuka di sini. Ya, ya nanti waktu saatnya lagi lah pelan-pelan kita buka, karena itu memang pengajaran-pengajaran yang dalam, yang kalau kita tidak perhatikan memang ya banyak orang tidak mengerti. Kalau saudara tanya kepada orang-orang, karena firman Tuhan menyatakan hampir semua peralatan dalam gedung, dalam tabernakel itu disucikan dengan darah. Harus nanya sama Tuhan, kenapa harus darah Tuhan? Kenapa harus darah? Kenapa Paulus berkata, oh engkau kupersiapkan sebagai perawan pengantin Hamasia. Kenapa perawan? Nah itu harus jadi pertanyaan. Tetapi itulah Tuhan buka rahasia itu. Kita mengucap syukur di tempat ini telah Tuhan buka. Dan darah perawan itulah yang menjadi sesuatu yang Tuhan buka bagi kita supaya kita ngerti, oh ini toh. Oh ini toh, kenapa harus ada darah yang harus dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Karena darah itu sudah dicuri oleh si setan. Karena Hawa berkomunikasi dengan setan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat sangat luar biasa pekerjaan Roh Kudus pada akhir zaman. Tuhan hanya senantiasa mengingatkan saudara dan saya, jangan berkomunikasi dengan setan. Banyak orang kan ya walaupun judulnya sih pelayan Tuhan, tapi yang diajarkan praktek-praktek bagaimana cara mengatasi setan. Oh kalau setan begini harusnya kayak begini. Loh memangnya ada teori untuk menghajar setan kayak begini. Ini benar ya Pak, ini setan biasanya lewat sini. Loh setan bisa lewat mana aja. Jadi gimana? Kita harus jaga di sini. Loh enak aja ya. Itu pelayan Tuhan ngomong kayak gitu ya. Ada orang yang pergi ke kuburan-kuburan, setan dia usir-usir. Ini kejadian benar ya. Setan dia usir-usir. Besoknya hari Minggu banyak ular di gerejanya. Setan diusir dari tempatnya. Dia masuklah ke gereja. Karena nggak ada hikmat. Sudah di tempat sana ya sudahlah. Ya. Ya setan bisa aja ada di kuburan-kuburan. Bukan berarti kuburan itu tempat setan. Cuman karena orang percaya di situ tempat setan, wah dia datanglah, wah pelayan Tuhan dengan gagahnya dia usir setan-setan. Besoknya di gerejanya banyak ular. Bingung dia, ya kamu usir setan dari sana, dia masuklah ke gerejamu. Karena nggak ada hikmat. Ya, pengajaran memang macam-macam, termasuk ya hati-hati kita. Jangan belajar tentang setan, itu dilarang sama Tuhan ya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2. Ayat ke berapa? 24. Wahyu pasal 2 ayat 24. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira. Sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu. Perhatikan ayat selanjutnya ya. Dan yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan. Sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lagi kepada Tuhan. Larang ya. Jangan belajar tentang setan. Karena ada juga pelayan-pelayan Tuhan belajar tentang setan. Oh Tuhan, setan ini kerjanya begini. Engkau ketipu sama setan. Ya, hati-hati ya. Karena apa? Karena seolah-olah dia diberi kuasa untuk mengusir setan, terus kau pelajari pakai teori cara mengusir setan kayak begini. Loh, bagaimana? Gak bisa. Hanya dengan kuasa Bapa Yahweh kita bisa mengusir setan. Dan saya sangat percaya apabila kita hidup dalam kekudusan, setan gak berani jamah kita. Gak bisa. Di mana ada terang, di sana tidak mungkin ada kegelapan.
Tetapi kalau engkau mengizinkan setan masuk, setan itu licik. Dengan berbagai macam cara dia akan mencoba untuk menghancurkan. Ingat ya, berkali-kali saya katakan, setan tidak peduli dengan orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dia nggak peduli. Kenapa dia nggak peduli? Orang ini pasti masuk bersama dengan dia ke tempat penghukuman yang terakhir. Tetapi orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, inilah yang dia ganggu. Supaya apabila mungkin, kata Matius 24 ayat 24, orang pilihan ditarik. Ya, apabila mungkin, tetapi saya percaya kalau dia sungguh umat pilihan Tuhan, tidak mungkin. Ya, saudara dan saya ingat sebagaimana kitab Wahyu tadi, ayat pasal 13. Nama saudara, nama kita semua sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi jangan punya roh pengkhianat seperti Yudas. Karena ini kan proses. Ya. Pengkhianat itu jiwanya ya, pengaruh jiwa. Ya, itu sifat pengkhianat, sifat pencuri, ya, segala macam sifat-sifat itu seperti apa yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3. Itu semua karena jiwa. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan dan kehendak. Ya. Karena itu, ya, berbicara jiwa ini, Tuhan berfirman di dalam Yakobus 1 ayat 21. Firman itulah yang menyelamatkan jiwa. Ya. Ketika Hawa menerima apa yang difirmankan setan, maka semua keturunannya jatuh dalam dosa. Karena itu di counter sama Tuhan kembali. Dia berfirman, apabila kita menerima firman itu dengan lemah lembut, maka dia akan menyelamatkan jiwa kita. Karena itu sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Hosea yang telah kita baca. Ayo, kembalilah kepada Yahweh. Mari kita kembali kepada Yahweh. Tapi banyak sayangnya orang yang menamakan diri orang Nasrani, siapa itu Yahweh? Banyak orang Nasrani nggak tahu. Lucu kan, banyak orang Nasrani tidak tahu siapa Tuhannya. Kasihan, ya. Baik jemaatnya, apalagi kalau sampai gembalanya nggak tahu. Sedangkan orang luar, mungkin sudah pernah dengar seorang Perdana Menteri Malaysia. Dia bilang Tuhannya orang Nasrani itu Yahweh. Bukan A yang itu adalah Tuhan saya. Tapi orang Nasrani ngotot. Ya. Padahal di sorga itu yang dipuja-puji Yahweh. Bukan Tuhan yang lain. Sesuai dengan kita Wahyu pasal 19. Kita baca Wahyu 19. Biar orang-orang Nasrani di luar sana dengar teruslah. Kalau mereka tidak memanggil Yahweh, jangan harap mereka selamat. Atau tidak mungkin mereka masuk sorga di dalam seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal ke-19. Kita lihat Wahyu 19. Dan setelah hal-hal ini aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak di mana? Di dalam sorga. Yang mengatakan haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kuasa ada pada Yahweh Elohim kita. Ya, sayangnya orang Nasrani juga nyanyi haleluya haleluya. Ada seorang pelayan Tuhan yang cukup terkenal, kalau mau khotbah haleluya haleluya haleluya, tapi menolak nama Yahweh. Kalau khotbah di luar sana di Israel malah dia khotbah. Kok nggak tanya sama orang Israel siapa sih nama Tuhanmu? Ya. Mungkin kalau dia tanya, orang sana dia nggak bilang Yahweh, itu Adonai. Loh, hikmat pakai. Orang Yahudi kalau dia ketemu Yahweh, Yod-Heh-Wah-Heh, memang dia bacanya Adonai. Dia tidak baca Yahweh. Kenapa? Karena ada tertulis. Mereka begitu menghormati nama itu sehingga mereka tidak mau memanggil nama itu dengan sembarangan.
Tetapi ingat, akan datang waktunya. Sebagaimana Wahyu pasal 11. Ya, bagaimana kedua orang nabi yang besar yang mereka hormati dan sangat hormati. Yang ditafsirkan dari tanda-tandanya walaupun tidak disebut namanya. Saudara selidiki baca Wahyu 11, tanda-tanda yang ada di dalam dua saksi itu adalah Moshe dan Elia. Ya. Moshe orang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Elia dipakai Bapa Yahweh untuk mengembalikan umat yang menyembah berhala kembali kepada Tuhannya, yaitu Yahweh. Nah, mereka nantinya akan datang untuk juga menggenapkan apa yang dikatakan Wahyu pasal 7. Ya, ingat sebagian besar mereka memang belum percaya. Nah, tapi amat sangat mudah seperti yang sudah kita dengar kemarin atau kemarin yang lagi. Yeskiel menyatakan, Tuhan menyatakan melalui Yeskiel, aku akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Aku akan tanam Torahku di dalam hati sanubari mereka. Sehingga mereka akan menerima dan mengakui Yahweh, bukan lagi Adonai. Yahweh itulah Tuhan dan Yeshua adalah juru selamat. Nah, itu pasti terjadi. Ya. Itu pasti terjadi. Itulah rencana Tuhan. Ya. Dan kita sebagai umat non-Yahudi, saat ini kita sedang diproses supaya genap bilangan umat pilihan di luar Yahudi. Ya, bagaimana prosesnya? Penyucian, pengudusan, pemurnian itu hanya dapat terjadi karena firman Tuhan. Firman Tuhan hanya dapat kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga walaupun kita punya iman kepada Yeshua, ada tertulis, tanpa perbuatan imanmu mati. Nah, kita diajar oleh Tuhan. Kita sedang diproses oleh Tuhan dengan firman. Tapi banyak orang yang menolak firman kan. Ada orang yang mengagung-agungkan Torah, tetapi ditunjuk masalah Torah nggak mau lakukan. Ya, baik. Itulah kalau saya mengajarkan kepada kita semua. Ya, jangan pernah menolak firman. Kalaupun mungkin saat ini kita belum bisa melakukannya, ya berdoa supaya kita bisa lakukan. Karena ada dikatakan, kita nyanyi tadi kan, perhatikan nggak saudara kata-kata yang tadi dinyanyikan, pulihkanlah gerejamu. Orang non Yahudi itu gereja ya, bukan sinagog. Orang non Yahudi berdasarkan kitab Wahyu pasal 1 ayat 20, ini lambangnya. Ya, lambangnya ya ini, gereja ya, gereja itu lambangnya ini. Tapi sayangnya banyak orang Nasrani nggak mengerti apa maksudnya. Karena itu mereka harus belajar. Oh, katanya banyak, oh kita harus kembali ke Torah, kembali ke Torah. Cuman belajar ini nggak mau, karena ini ada di Torah. Sehingga begitu mudahnya orang yang menamakan diri, orang percaya Bapa Yahweh, percaya Yeshua Masiah. Begitu ada kitab lain, langsung diterima, dicaplok aja tanpa berpikir itu tidak ada di dalam lambang ini. Lambang ini melambangkan 66 bagian bunga badam. Ya, mana bunga badam? Ya baca firman Tuhan. Baca di kitab Keluaran itu dari pasal 1 sampai pasal 40, kau baca semua. Supaya mengerti. Ya. Karena gereja ini sedang dipulihkan, memampukan kita untuk melakukan Torah. Oh kok Torah? Lo Torah itu intinya. Banyak gereja menolak Torah. Bagaimana menolak Torah? Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri. Melalui radio yang menamakan Radio Nasrani. Seorang pembicara menyebut Torah nggak berlaku lagi. Loh, itu menyangkal firman, tetapi itu tersiar sampai ke seluruh pelosok muka bumi.
Di mana ayatnya yang menyatakan Torah itu tidak berlaku, sedangkan Yeshua sendiri berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Nah, saya mengucap syukur ada orang yang bertanya, kalau kita nggak pakai Torah, sekarang kita pakai hukum yang mana? Hukum yang mana? Hukum kasih itu Torah. Jangan diputar balik sama setan. Karena itu firman Tuhan tadi, ayo kita kembali kepada Yahweh. Yahweh itu sendiri Torah. Kembali kepada Dia, kita ikuti apa yang maunya Tuhan. Ya, tetapi kamu kok nggak mempersembahkan korban? Itulah pekerjaan yang sudah digenapi oleh Yeshua. Kalau nggak setiap minggu kita bisa bakar korban di depan. Ya, apalagi harga sapi sekarang berapa juta? 20 juta. Tiap minggu kita bakar korban di sana. Itu sudah digenapi oleh Yeshua. Ya. Tapi kita harus lihat ya, banyak juga orang yang ya percaya sudah digenapi. Tapi pada acara-acara tertentu, tulis dosa-dosamu. Wah, kelihatannya hebat. Tulis dosa-dosamu, kemudian kau robek-robek, kemudian kau bakar. Mana ayatnya? Hati-hati ya, ada pengajaran seperti itu. Ada, saya dengar soalnya. Saya harus beritakan ini supaya saudara dengar bahwa itu pengajaran gak benar. Kalau ada orang yang bilang, tulis dosa-dosamu di keras, kemudian habis itu kau robek, habis dirobek si bakar. Tunjukkan kepada saya alatnya, ayatnya di mana. Banyak orang yang juga tertipu, ikut-ikutan. Engkau menghina darah Yeshua. Saya katakan engkau menghina darah Yeshua. Yeshua sudah tebus semua itu. Enggak perlu lagi kau catat-catat, enggak perlu lagi kau robek-robek, enggak perlu lagi kau bakar. Apa dengan engkau catat, engkau robek, engkau bakar, dosamu diampuni? Itu tidak mengampuni. Yang hanya bisa menghapus dosamu, dosa kita adalah darah Yeshua. Saya kadang-kadang sedih, apalagi kalau namanya penyembah-penyembah Yahweh. Kok gimana sih? Itu ajaran mana? Ada nggak tertulis? Oh, ada di kitab ini. Loh, buka Talmud, buka segala macam. Loh, kita ini gereja. Bukannya orang-orang Yahudi, kita ini Yahudi rohani. Kita ini gereja. Ya, ini yang harus kita ikuti. Apa perkataan seperti ini? Itu seperti apa yang dikatakan. Dia mencabik-cabik semua ajaran-ajaran yang gak benar itu. Itu dipakai setan untuk mengajar. Seperti itu. Karena saya kasihan kalau ada penyembah-penyembah Yahweh seperti itu. Coba tunjukkan saya ayatnya di mana. Saya gak pernah baca itu ayat dosamu ditulis di kertas. Kemudian kau robek-robek, kemudian kau bakar. Mana ayatnya? Yang ada adalah engkau berdosa, korbankan domba, korbankan sapi. Itu ada. Tapi itu sudah digenapkan oleh Yeshua. Jangan dibodohi. Ingat ya, setan itu bukan pakai pengajar-pengajar yang ecek-ecek yang di bawah. Dia panggil orang yang top-top ini, yang punya pengikutnya banyak. Itu yang dipakai untuk menyesatkan orang. Karena apa? Karena jemaat kalau dia tidak dengar dengan hati-hati, gampang ditipu. Gampang ditipu. Ya. Nah, saya mengucap syukur ada orang yang mau praktekkan. Saya kan ajarkan. Kalau saya layani saudara kan, kalau minta ampun dosa, saya nggak perlu dengar. Kalau dicatat kan semua orang tahu. Nggak perlu saya dengar, saya nggak bisa ngampunin dosamu. Tapi Tuhan, karena firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 9, engkau mengaku dosa, Dia akan mengampuni. Gak perlu kau tulis, gak boleh kau robek, gak boleh kau bakar, itu tidak mengampunimu. Tapi ada tertulis, engkau mengaku, maka Dia akan mengampuni. Jangan menghina darah Yeshua dengan perbuatan seperti itu. Ya, orang-orang yang mungkin punya praktek-praktek seperti itu bertobat kau. Bertobat, jangan menyesatkan orang. Karena nggak ada ayatnya. Kecuali kok kau tambah-tambah. Sama seperti si Hawa tadi nambah-nambah. Karena nambah-nambah, ya habislah dia sama setan.
Ya, karena itu saudara yang dikasih oleh Yeshua. Saya menyadari kadang-kadang perkataan atau firman yang Tuhan nyatakan ini memang sangat melukai ya. Sangat mencabik, apalagi orang-orang yang mengajarkan seperti itu. Kalau saya tanya, coba tunjukkan saya di mana ada ayatnya seperti itu. Saya nggak pernah menemukan ayat seperti itu. Jadi kalau kau bilang ada tertulis di mana, berarti kau tambahi firman. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita tertipu. Ya. Nah, saya mengucap syukur kita kan banyak orang-orang yang percaya Yahweh kan ya berbagai macam atribut Israel. Ya nggak apa-apa. Buat saya kau mau pakai boleh, tetapi jangan kau imani bahwa dengan pakai atribut itu kau selamat, belum tentu. Siapa yang mengatakan salibkan dia itu orang yang pakai atribut itu semua. Betul nggak? Dari imam besar sampai rakyat semua pakai itu. Jadi bukan jaminan itu selamat kau pakai atribut Yahudi berbagai macam-macam. Karena kan saya lihat, aduh luar biasa. Ya buat saya sih nggak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah kalau engkau mengimani atribut itu bisa menyelamatkan engkau, itu bahaya. Itu tidak menyelamatkan. Ya, itu tidak menyelamatkan. Ya, karena ada waktu pertama-tama lagi hot-hotnya pakai tali-tali itu kan. Harus pakai ini Pak, ada tertulis dalam kitab bilangan. Bacalah ayatnya benar-benar. Baca ayatnya benar-benar. Ya. Benar nggak apa yang kau lakukan itu ada tertulis. Karena saya mengajarkan saudara kritis ya. Karena sekarang banyak Tuhan izinkan orang-orang seperti ini. Karena dikatakan itu pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu dimunculkan. Juga untuk menguji kita ini benar nggak ini? Ya. Karena banyak orang kan khususnya penyembah Yahweh di Indonesia ya. Bilangan mereka menyatakan, oh kita harus pakai, ini kan ditulis dalam bilangan 15. Saya pernah dengar lagi orang mengatakan, saya kalau pakai ini, rasanya wibawanya semakin tinggi. Dalam hati saya orang pakai jimat aja. Orang pakai jimat kan, kayaknya kan dia paling besar. Hati-hati ya. Saya tidak melarang kita pakai atribut. Tetapi jangan karena atribut engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, saya tidak melarang engkau mau pakai jumbai-jumbai itu, pakai nggak apa-apa. Mau pakai di sini pakai. Mau pakai kerudung pakai. Tapi kemarin kan sudah dikasih tahu tentang kerudung kan. Ya, kalau orang-orang di luar sana pakai kerudung, ya bagus aja sih. Tapi ngerti nggak ayatnya di mana? Harus gitu ya. Saya ajarkan saudara kritis, kasih tahu saya ayatnya. Termasuk yang pakai jumbai-jumbai, talit-talit itu. Coba kau baca. Ya. Tapi kita melihat di sini karena mereka nggak baca, mereka nggak ngerti. Hanya untuk terlihat, ya, I am a Jews. Saya orang Yahudi. Loh, jangan menyamakan dirimu dengan orang Yahudi. Beda ya. Beda, nanti kita akan masuk ke sana. Sangat berbeda. Ya. Dan orang-orang yang pakai saya bilang itu kain ya. Kain yang ada jubah-jubai. Sedangkan di dalam bilangan 15 kalau saudara baca, itu bukan kain, tetapi di baju pasanglah jumbai-jumbai. Cucu saya yang kecil itu dia pasti bisa bedakan antara kain sama baju, dia bisa. Masa orang yang besar gak bisa? Karena engkau tidak baca dengan benar, akhirnya kau tertipu. Sedangkan itu dipakai untuk apa? Supaya kau ingat firman. Loh, kalau kau nggak pakai itu berarti nggak ingat firman. Kita balikin. Berarti kalau kau nggak pakai itu nggak ingat firman. Kau mau mandi, pakai nggak? Oh nggak. Berarti nggak ingat firman. Kau tidur, enggak. Kau jalan, enggak. Hanya di tempat ibadah. Munafik namanya. Ya tegas-tegas aja ya, munafik namanya.
Saya tidak butuh itu, saya butuh Ruach HaKodes. Karena itu sudah digenapi oleh Yeshua. Yeshua berkata, ini terima Ruach HaKodes. Ruach HaKodes yang akan mengingatkan kamu akan semua firman. Dan bukan itu saja, tetapi memampukan kita untuk bisa melakukannya. Kita mau tidur, Ruach HaKodes ada. Kita mandi, Ruach HaKodes ada. Mau jalan, Ruach HaKodes ada. Kalau pakai itu, tidak ada. Saya ngajar saudara supaya hati-hati. Ya. Nah, apa yang saya katakan itu mungkin mencabi-cabi orang, ya mungkin di sini enggak, tapi di luar sana enggak menjadi masalah. Supaya mereka celik matanya. Karena kita harus kembali kepada Bapa Yahweh. Kembali kepada Torah. Ya, kembali kepada Torah. Nah, tapi ingat, ada Torah yang sudah digenapi. Yang sudah digenapi ya sudah, Yeshua sudah kerjakan. Ya, nah kita sedang berusaha terus menerus. Kalau engkau disikat sama firman, kalau kita disikat sama firman, ya diam aja mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Jangan berontak terhadap firman. Karena firman itulah yang membersihkan kita. Firman itulah yang memurnikan kita. Firman itu yang menyucikan, menguduskan, menyempurnakan kita. Tanpa kesempurnaan tidak mungkin kita bertemu dengan Bapa Yahweh. Saya percaya waktunya sudah sangat dekat. Kita sudah belajar. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari ketujuh istirahat. Ya. Terus apa hubungannya dengan ayat-ayat ini? Setelah 2 hari. Ya, perhatikan baik-baik ya, ayat kedua itu setelah 2 hari. Kita sudah belajar dalam kitab Petrus, 1 harinya Tuhan 1000 tahunnya kita. Ketika Yeshua yang ditolak oleh sebagian besar bangsa Yahudi datang ke muka bumi ini, Ruach HaKodes dicurahkan. Dari katakanlah tahun 00 setelah Yeshua. 1000, 2000. Sekarang 2022. Setelah 2 hari. Setelah 2 hari dikatakan dia atau Yahweh akan menghidupkan kembali. Ya, setelah waktunya sudah hampir genap. Kenapa dihidupkan kembali? Karena kitab Efesus menyatakan engkau mati karena dosa dan kesalahanmu. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu mereka yang percaya setelah 2 hari, kata firman Tuhan, pada hari ketiga. Di sini katakan sih yang membangkitkan, tetapi saya baca dari terjemahan-terjemahan lain, khususnya bahasa Inggris, NIV menyatakan restore ya. Kan kalau di sini kan membangkitkan, restore. Setelah dibangkitkan, dihidupkan kembali, kita dipulihkan. Dipulihkan dalam segala sesuatu. Khususnya jiwa yang rusak. Ya. Artinya waktunya memang sudah sangat dekat. 2 hari, setelah 2 hari kita memasuki hari yang tinggal menunggu beberapa waktu lagi. Karena dikatakan lalu kita akan hidup bersama dia. Hari pertama sampai hari ke-7 kita sudah belajar juga zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Sudah hampir genap 6.000 tahun. Dan kita mengimani 1 hari terakhir ada Sabat bersama Yeshua. Kita lihat di dalam Ibrani pasal ke berapa ini? Pasal ke-4 ya. Kitab Ibrani pasal ke-4. Ya. Kita baca ya mulai ayat 8 ya sampai 10.
Sebab jika Yosua telah memberi mereka perhentian, maka dia tidak akan berbicara tentang hari yang lain sesudah hal-hal itu. Jadi, perhatikan ayat ini. Masih ditinggalkan suatu sabat perhentian. Bagi siapa? Bagi umat Elohim. Sebab siapa yang masuk ke dalam perhentiannya, maka dia telah berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya. Sama seperti Elohim dari pekerjaan-pekerjaan. Inilah masa 1000 tahun pemerintahan bersama dia. Kita mengimani kita akan masuk ke sana. Ya. Jadi betapa singkat waktunya. Kita tinggal menunggu kapan. Ya, sambil tetap menjaga diri. Jangan sampai tertipu dengan bisikan-bisikan si jahat. Ya, si jahat itu ya dia pakai berbagai macam cara. Yang paling gampang menjatuhkan umat yang menampakkan diri umat Tuhan adalah pakai pelayan-pelayan yang mengaku diri pelayan Tuhan. Dengan cara apa? Pakai ayat-ayat yang ditambah dan dikurangi. Karena itu bagi saya senantiasa mengingatkan saudara, ya, baca firman supaya jangan kau tertipu. Itu satu-satunya jalan. Mau enggak mau engkau harus beri waktu. Jangan sisa waktumu ya. Tetapi kita harus memberi waktu untuk Tuhan. Untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk membaca firman-Nya. Karena di situ ada janji-janjinya. Kalau engkau tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan tidak pernah membaca janji-janjinya. Tadi disebut dalam kesaksian. Harta warisan. Nah, kita memang akan mewarisi sesuai dengan apa yang dikatakannya. Nah, itu kan semua tertulis. Untuk bisa masuk ke sana, ya. Tadi kan disaksikan ya, saya kadang mau hubungi dengan kesaksian. Surat-suratnya lengkap nggak? Oh, saya punya surat baptisan. Surat baptisan, tapi dibaptis benar nggak kamu sudah dikubur? Ya. Nah, kita harus, saya mengajak saudara untuk proaktif dan kritis. Di dalam kita menggali firman, dalam kita mencoba melakukan firman. Ya. Kalau mungkin kau merasa terluka karena firman. Ya. Saya ini hanya alat Tuhan untuk menyampaikan firman. Kalau kau mau marah, ya marah sama yang punya firman, yaitu Tuhan. Ya. Saya ini tidak punya hak untuk menegur engkau. Apalagi mengatur engkau, nggak ada hak saya. Tetapi sebagai pelayan Tuhan yang diberi tugas, sebagaimana Yeskiel pasal 3 ayat 17, engkau penjaga umatku Yesrael. Ya, saya coba untuk melakukan, mempraktekkan, mengajarkan, melakukan apa yang tertulis dan bukan yang lain. Karena itu ya, karena sekarang kan media sosial kan luas kan. Pengajaran macam-macam. Kadang saya perhatikan loh, kadang-kadang ketek, ini udah salah, saya udah nggak mau dengar lagi. Salah dalam arti kalau dia keselio lidah masih mendingan lah. Tapi kalau firman yang diputar balik, saya nggak mau dengar lagi. Nggak benar ini. Jangan putar balik firman. Jangan tambah kurangi firman. Karena firman yang berasal dari Bapa Yahweh itulah satu-satunya kekuatan kita. Tanpa firman nggak bisa. Tapi kalau engkau, oh ini nggak apa-apa, ini pelayan Tuhan bagus gini-gini, kau dengar terus, ya udah. Ya, engkau biarkan dirimu dicemari dengan benih-benih yang berasal dari si jahat, dengan cara setan memakai pelayan yang sangat diurapi. Saya kadang-kadang sedih. Ada pelayan-pelayan yang diurapi, kan saya suka dengar dari luar gitu kan, ya walaupun apa namanya pelayan-pelayan luar biasa diurapi Tuhan. Tapi kalau menyeleweng saya nggak mau. Ada seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, datang bikin KKR di sini kan. Ya, biasa. Ya nggak semua pelayan kayak gitu sih. Terus saya baca di berita, loh, itu semua hasil apa namanya kolektor dia bawa pulang ke sana. Padahal kalau datang kemarin bawa pakai pesawat sendiri.
Hasil kolektor gimana? Memang yang hadir kan puluhan ribu. Ya walaupun dikasih 1.000 kalau kalian di sekian puluh ribu orang dibagi mungkin dengan berapa 10.000 per $1 umpamanya 10.000, ya masih lumayan, masih dapat sekian puluh ribu dolar ya dia bawa. Kalau dia seorang pelayan Tuhan yang benar, ya tinggalin tuh buat pelayanan di sini. Ya, nah kita ya kalau saudara punya apa namanya suatu saat Tuhan suruh, ya perintahkan pergi layani. Seperti contoh, kami dulu pernah bikin beberapa, ya waktu kami bikin pertama kali KKR di daerah Jawa Tengah sana, saya nggak ngambil itu per puluh hasil kolektor, saya bilang ini bagi-bagi aja. Karena saya datang untuk jadi berkat, bukan ngambil berkat. Ya, pernah waktu kami datang di tempat-tempat tempat-tempat terpencil kan, apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, Pak, Bapak datang dari Jakarta jangan ngambil berkat di sini, Bapak justru harus kasih berkat. Saya sih menyadari, memang ya itulah kalau saudara mau menginjil keluar ke desa-desa, jangan mengharapkan berkat, justru saudara harus berkorban, memberi berkat. Ya, itu saya alami, karena namanya cinta mula-mula kan berkobar-kobar. Waktu habis inilah cara Tuhan untuk membentuk kami ya. Waktu baru pas kan dulu pensiun muda kan, perusahaan mau dijual kita ambil lah. Nah kita semangat lah. Sekian ratus juta itu habis untuk pelayanan. Habis untuk pelayanan. Keluar nggak ada masuk. Ya, setelah beberapa tahun ya istri saya bilang uangnya habis. Ya bingung juga kan. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Ada teman, yuk kita kerja. Kerjalah. Kerja. Ya kontrak sana kontrak sini kan. Banyak perusahaan minyak kan. Terus kontrak ada telepon lagi dari luar. Pak mau kerja di sini enggak? Di mana? Di Petronas di Myanmar sana. Oh boleh. Berapa gajinya? Kita kan harus tanya-tanya gaji. Jangan main sukarela. Gaji berapa? Sekian ya. Oh lumayan. Daripada saya kerja di sini. Nah ini pengalaman kesaksiannya. Saya kerja waktu itu di salah satu perusahaan, nggak usah saya sebut lah, di Indonesia. Ya di daerah Sumatera sana. Kan kerja sebulan, off sebulan kan. Waktu off, saya dapat telepon dari luar. Ya. Ada tawaran kerja. Ya setelah tawar gaji ya oke. Ya, terus ditetapkan Pak nanti bulan sekian masuk. Saya masih kerja di sini, ya saya atur lah, ya. Karena di sana juga sebulan, di sini sebulan. Sebulan saya ambil cuti 2 minggu, jadi off sebulan, tambah cuti 2 minggu kan. Saya pergi ke sana, artinya saya lihat dulu, cocok nggak ini. Setelah cocok ya saya balik ya saya bilang saya resign dari sini. Ya itulah yang kita tabung. Tadinya kan nggak ngerti. Ya kita semuanya melayani. Ya memang gitu. Ini kan dulu tempat ada seorang anak Tuhan. Dia kasih tempat ya kita pertama sih nggak ngontrak. Tapi lama-lama kan dia butuh duit ya. Akhirnya ngontrak kita. Setelah lama dia pengen jual, dia nggak ngomong-ngomong nih dia mau jual, ya. Terus kita dengar udah mau dijual, kan ada orang di bawah sih kan, kontrak juga di bawah. Udah dikasih uang DP lagi 50 juta waktu itu. Ya kita datangin lah teman ini kan, ya orang Nasrani. Dia bilang kita mau beli ini, ya. Tapi saya udah kasih itu DP, orang itu udah kasih DP kan. Saya bilang nggak apa-apa, ngomong aja. Pokoknya saya bayar gedung ini. Oke nanti saya ngomong sama orang itu. Memang dia kasih deadline. Dia kan harus pinjam uang dari bank. Karena sekian ratus juta, hampir 1 M waktu itu. Akhirnya ya oke. Ternyata orang itu itulah caranya Tuhan.
dia tidak uang pinjamannya nggak keluar, ya kita bayar, blak, kita dapat tempat ini. Ya, nah ini kan karena kemurahan Tuhan. Saya tidak pernah pikir kenapa saya harus kerja di luar. Kalau kerja di dalam negeri, nggak mungkin saya bisa beli ini, nggak bisa. Ya. Tapi cara Tuhan inilah yang kalau saya lanjutkan kembali, inilah predestinasi. Tuhan atur sedemikian. Ya. Nah, saya mengucap syukur kita bisa tempat ini. Ya. Kontrak di daerah sini kan makin lama makin naik. Di sebelah ini beberapa tahun yang lalu udah sekitar 60-70 juta. Ya. Kalau nggak kerja harus bayar sekian juta, saya nggak mungkin mengharap sama jemaat. Jemaat kan juga punya keterbatasan. Tapi itulah cara Tuhan. Ya. Tapi saya kan ngomong sama jemaat. Ya. Ini tempat memang oleh kemurahan Tuhan kita bisa beli. Ya. Tapi semua yang ada di sini saya juga minta saudara berkorban. Karena itu kan di sana kan ada beberapa kota, salah satunya rumah doa. Rumah doa itu untuk apa? Untuk bayar listrik. Listrik kita ini 5.000 watt ya. Nah saudara bayangin dah di rumah saudara berapa ribu watt. Ini 5.000 watt. Kita kan pakai AC, pakai segala macam. Ya. Terus yang untuk lain-lain perawatan ini kan perlu duit. Bukan saya tidak mampu, tapi saya mau jemaat. Ayo sama-sama. Sebagaimana umat Israel, kitab Keluaran pasal 25 nyatakan. Setelah umat Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan gerakkan hati orang Mesir untuk memberi. Ada maksudnya. Setelah mereka mendapatkan banyak uang atau banyak harta dari orang Mesir, nah Tuhan tagih, bukan Tuhan tagih, Tuhan mengimbau. Siapa yang tergerak hatinya untuk kita membangun tabernakel? Beri. Oh mereka beri. Saya mencoba menerapkan itu di tempat ini. Bukan main asal-asalan ya. Untuk membayar itu sendiri saya bisa. Cuman saya nggak mau. Saya mau saudara karena saya bilang sama Tuhan. Papa Yahweh ini rumahmu. Bukan rumah saya. Walaupun dalam sertifikat yang memang harus ada nama pemilik kan. Tapi kan ini rumahmu Bapak Yahweh. Nah, saya mengajak jemaah. Saya mengucap syukur ya. Saya mengucap syukur ada jemaah yang tergerak. Ya. Seperti ya kita sudah belajar atau kita sedang belajar kan. Daud itu mempersembahkan berapa ribu ton ya. 3.000 kalau saya nggak salah ingat 3.400 ton emas. 3.400 ton emas. Kalau dikali 1 gramnya sekitar 1 juta, 1 gram. Kalau 3.400 ton berarti dikali 1 juta itu gram. Kali lagi 1 juta. Berapa triliun dia persembahkan untuk Tuhan. Nah, saya mengajak saudara, ayo kita. Nah, saya mengucap syukur banyak orang yang tergerak. Tadinya kan, ya karena kita kan mengawali kan. Kalau habis, karena saya berbeban untuk memberikan pengajaran. Setelah ibadah kita belajar. Karena kalau nggak belajar, kalau saudara tidak akan mendapatkan banyak pengetahuan dari apa yang tertulis. Saya berbeban untuk saudara tahu supaya jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran di luar. Karena banyak hal kan. Kalau saudara tanya sama orang-orang di luar, kenapa harus dikorbankan darah? Banyak yang nggak tahu. Tapi saya sudah buka di sini oleh kemurahan Tuhan, Tuhan buka. Nah, itulah salah satu contoh. Nah, kita melihat, saya mau ucap syukur. Karena saya lihat di bawah kan, loh ini bungkusan dari mana? Ya, ada yang ngasih, ya nggak banyak, mungkin nggak sampai 100.000. Ya, tapi ada yang bawa untuk soklin, untuk cuci tangan. Itu dari jemaat. Walaupun dulu saya nggak pernah minta. Tapi saya loh ini kok ada bungkusan, ada gini.
Mereka berbeban karena ini bukan rumahku, tetapi rumah Bapa Yahweh. Dan saudara berbeban untuk memberi upahmu. Itu Tuhan lihat semua. Tuhan lihat semua. Tuhan sudah siapkan upah. Bukan karena saya, tapi saya berkewajiban untuk memberitahu supaya saudara digerakkan. Nah dulu kan waktu istri saya masih lebih muda dari sekarang. Ya sekarang kan udah mulai tua kan. Dulu dia sendiri yang masak itu. Tapi kan saya lihat lama-lama ya udah ini kalau dia sendiri yang masak, ya saya kan harus lihat kan. Karena saya yang tahu. Dia bangun jam 1, jam 2. Waduh. Kalau kayak begini kan dia repot. Ya, akhirnya kan saya menghimbau kan. Kalau berbeban ya bawalah. Dan saya lihat semua tergerak. Bahkan tanpa disuruh nanya apa yang harus saya bawa. Itu buat saya, buat kita semua. Bukan buat saya. Saya sama istri saya tuh satu hari 1 liter tuh gak habis nasi di rumah. Karena kadang-kadang dia malam tuh gak makan. 1 liter satu hari ya, ada anak saya 2. Itu gak habis satu hari. Gak habis. Ya. Tetapi saya melihat bagaimana jemaat mau berkorban. Dan saya percaya itu Tuhan lihat. Dan Tuhan sanggup memberkati. Artinya saya mencoba mengajarkan kepada saudara. Tanpa mungkin saudara-saudari, saudara diajar untuk tahu memberi. Karena ada tertulis Lukas pasal 6 ayat 38. Kita lihat Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah, maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang telah dipadatkan dan yang telah diguncangkan dan yang terlimpah, mereka akan memberikan kepada keperluanmu. Sebab dengan ukuran yang sama yang kamu ukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Saya mengajar, saya mungkin saudara tidak sadar ya. Bukan saya minta-minta, saya hanya mengajak saudara melakukan ini. Bisa ditangkap? Istri saya sama anak-anak masih sanggup untuk bawa makan, masih sanggup. Tapi saya mengajar saudara, ayo. Supaya tahu, oh ya memberi. Dan nanti kan kalau seandainya ada lebih kan bawa pulang semua. Habis di sini. Saya mau ucap syukur, artinya saya sebagai gembala, kadang-kadang ada gembala yang gengsi kan. Oh gengsi kalau kita minta, oh saya bukan gengsi. Karena kewajiban saya untuk mengajar. Ketika kita dikasih tahu, bukan berarti nanti kalau besok saya datang saya nggak bawa apa-apa, malu. Oh bukan begitu, jangan kecil hatimu ya. Jangan kecil hatimu. Saya tidak mengatakan seperti itu, ya. Saya tidak mengatakan kalau saya datang kemari saya harus bawa sesuatu, bukan itu. Jangan kecil hatimu, ya. Tapi yang saya ajarkan adalah belajarlah memberi. Belajarlah memberi untuk kita semua. Nah inilah bagian daripada proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar. Tadinya kan kita enak aja saya mau beri. Nah itu diajar. Saya nggak malu-malu, saya harus, karena itu tertulis ya. Kalau saya kalau tidak tertulis, saya tidak mau. Tetapi karena tertulis saya beritakan. Ya bukan berarti nanti, oh nih kalau gitu minggu depan saya nggak, hari ini saya nggak bawa, minggu depan. Jangan pikiran seperti itu. Saya tidak mau saudara punya pikiran seperti itu. Ya, jangan nanti seolah-olah ya mungkin saudara, waduh, ini gembala dia sehingga aku nih, aku nggak bawa apa-apa. Bukan gitu, bukan. Tapi saya hanya menghimbau, mari kita belajar untuk memberi. Bukan saja di tempat ini. Di rumahmu pun kalau ada orang yang bisa kita bantu. Ya bantu kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Ya karena sekarang kan banyak penipu di luar. Kelihatannya gembel. Kita beri, nggak taunya rumah dia di kampung sana mewah. Nah kita juga harus hati-hati dengan seperti itu. Jangan sampai kita tertipu dengan model-model seperti itu. Kita beri karena kita mengasihi. Ya. Tetapi jangan sampai kita juga tertipu. Ya, Tuhan nggak mau kan kita tertipu. Karena itu kalau kita mau beri tanya Tuhan dulu, Tuhan apa? Ya.
Saudara bisa tangkap ya, jangan sampai nanti. Ini tadi aku nggak bawa apa-apa nih. Terus gimana? Terus tersinggung, bukan. Don't take me wrong ya. Jangan salah menangkap maksud saya. Saya hanya memberitahukan kita belajar untuk memberi. Karena suatu kewajiban saya sebagai seorang pelayan Tuhan untuk memberitahu. Ya. Karena terus terang di daerah-daerah sana, ya, ketika saya berbicara sama pelayan gembala-gembala, kasih tahu dong. Ah, malu Pak. Loh kok malu? Akhirnya kau salah jadi menderita sendiri. Karena kau malu. Padahal itu tugasmu. Tugas seorang gembala harus berani untuk mengajarkan yang benar. Kalau nggak benar ya nggak boleh. Ajar yang benar. Ya. Ajar yang benar. Supaya kita mempraktekkan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Ya memang kita ditusuk. Sakit ditusuk. Tahu nggak? Kalau ditusuk itu sakit. Sama firman kan sakit. Kalau saudara nggak percaya, nanti di bawah itu ada pisau, tusuk dirimu. Oh ya benar kata gembala, sakit. Ya. Tapi firman tadi katakan kan, dia mencabik, tapi juga dia yang menyembuhkan. Nah, banyak orang karena kecewa, karena malu, terus lari berdarah-darah, bahaya. Ya jangan. Bukan itu tipe anak Tuhan. Tipe anak Tuhan sebagai prajurit-prajurit yang terpilih. Walaupun dia ditusuk, walaupun dia luka-luka, dia tahu bahwa Tuhan yang sanggup menyembuhkan dia. Ingat ya, saudara dan saya dipersiapkan menjadi tentara. Untuk melawan setan sama tentaranya. Nanti kalau saudara baca Wahyu 17 sama Wahyu 19, saudara baca di sana. Kalau kita baca kebanyakan. Wahyu pasal 17, Wahyu pasal banyak orang yang segan baca Wahyu. Kenapa? Wahyu itu membingungkan. Kenapa bingung? Karena kau nggak percaya Tuhan. Karena kau tidak berdoa minta Tuhan supaya namanya Wahyu. Wahyu itu revelation, pembukaan. Banyak orang tidak baca Wahyu. Sehingga banyak orang, bahkan saya pernah berkhotbah di Jawa sana. Saya nggak perlu sebut daerahnya. Pendeta-pendeta hadir. Katakan dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 itu kuda putih itu setan. Kaget mereka. Masa setan? Karena saya pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh ketua sinode dari gereja yang termasuk besar di Indonesia. Dia menulis bahwa kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 itu adalah Yeshua. Kalau di atasnya ya udah ngawur, bagaimana bawahnya? Nah, saya nggak heran kalau pendeta-pendeta ini kaget waktu saya bilang itu setan. Makanya kalau baca yang benar. Dia memang pakai kuda putih. Tidak ada namanya si penunggang itu siapa. Kita sudah belajar, jadi saya nggak perlu uraikan banyak-banyak lah. Kuda putih ditunggangi oleh seseorang. Tadinya dia nggak punya mahkota, tapi mahkota dikasih. Intinya dikasih, berarti dia nggak punya. Dalam Wahyu pasal 19 jelas, Yesua itu banyak mahkotanya. Kok berani bilang bahwa di Wahyu pasal 6 itu Yesua? Yesua bukan dikasih mahkota, dia punya banyak mahkota. Begitu luar biasa setan bisa menipu para mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan dan Pak, masa benar sih? Baca yang benar, saya bilang. Penunggangnya ada namanya? Enggak ada. Pakai kuda putih, terus pakai kuda merah. Kuda merah terus apa? Kuda hitam. Terus kuda yang terakhir ini macam-macam warnanya. Tadinya kan saya juga penasaran nih warnanya apa sih, ada yang bilang hijau gini. Saya ambillah dengan volume yang sama. Cat putih, cat merah,
cat hitam dengan jumlah yang sama ya, terus kau aduk. Nah itulah kuda yang terakhir. Baru di kuda terakhir dikatakan penunggangnya namanya kematian. Aku datang memberi kehidupan bukan kematian, kata Yeshua. Berarti itu siapa? Itu setan. Tapi saudara bisa bayangkan kalau kepalanya ya ketipu, bagaimana bawahnya? Tetapi itulah kelicikan setan. Kuda putih memang kelihatannya ajarannya benar. Oh putih. Oh nggak apa-apa. Kan Yesus sama Yeshua sama. Loh. Kan kelihatannya benar. Kan Yesus sama Yeshua sama. Oh sama Nabi Isa sama. Loh. Inilah setan bekerja. Saya katakan kepada saudara, khususnya di tempat ini. Dan kalau engkau ada yang mendengar di luar sana. Setan paling takut sama nama Yahweh. Bukan Yeshua bukan. Yeshua itu artinya Yahweh Shua. Karena itu dia berusaha menghilangkan nama Yahweh dari orang-orang yang menamakan diri orang percaya. Karena itu jangan heran apabila dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena dia panggil itu nama ilah lain. Padahal Torah menyatakan jangan panggil nama ilah lain. Kalau kau tanya orang-orang Yesus itu artinya apa? Orang bingung, Yesus itu bahasa apa? Banyak orang yang gak bisa jawab. Ya, tapi itulah di tempat ini kita belajar. Dan saya berkewajiban untuk mengajar. Supaya kita mengerti. Ya, saya memang menafsirkan bahwa nama Yesus itu berasal dari Yesus, bahasa Latin. Ya, kalau saudara lihat kan, ya itulah orang Indonesia ini pintar-pintar. Saya pernah tanyakan sama ada seorang ibu, jawab, INRI itu apa? Ya mungkin karena dia ajar sama guru-guru yang berasal dari setan itu. Ya, maksudnya inilah Raja Israel. Hebat sekali. Itu hebatnya orang Indonesia. Tetapi tanpa sadar dia dipakai setan untuk memutarbalikkan. Saudara tanya sama orang Nasrani, INRI itu bahasa apa? Gak ada yang tahu. Tapi INRI itu artinya apa? Dia terjemahkan seperti itu. Karena saya sendiri pernah dengar dari keluarga saya sendiri. Bahkan dari orang tua saya sendiri. Memang seperti itu. Ya. Setan takut nama Yahweh. Karena itu dia berusaha menghilangkan nama ini. Tapi nama ini, katanya firman tadi kan, mari kembali kepada Yahweh. Tapi terserah kita. Nah, saya juga tidak setuju ya. Saya harus katakan khususnya mereka yang menamakan pelayan-pelayan Yahweh. Oh, kita percaya dalam nama Yeshua HaMashiach yang saudara sebut Yesus Kristus, enak aja. Itu sesat ya. Saya berani katakan, engkau pelayan-pelayan jangan ngomong kayak gitu, sesat itu. Engkau menyamakan nama Tuhan yang kudus dengan nama yang diberikan asalnya dari penyembah berhala. Si Pontius Pilatus, bertobat kau. Nah, saya harus jelas-jelas ngomong. Karena Yesus itu tidak dikenal oleh orang Ibrani. Orang Ibrani tidak menyebut Yesus. Karena Yesus itu tidak ada artinya. Karena itu kembali, kata firman Tuhan. Kalau kau nggak kembali, hancur. Karena itu jangan heran, saya benarlah yang Yeshua sudah nubuatkan. Banyak yang dipanggil. Sedikit yang terpilih. Ya, kadang-kadang kalau ada orang-orang ya yang mungkin pernah sama-sama, kita dengar, nggak apa-apa kok, sama aja. Kok engkau menyamakan nama yang kudus dengan nama yang lain? Nggak bisa. Karena itu saudaraku, sesudah 2 hari, tinggal waktu yang kita tidak tahu. Dia sudah menghidupkan kita kembali. Dan dia sedang memulihkan kita.
Tinggal bagaimana respon kita. Dari ayat-ayat pembukaan yang dikatakan tadi dalam kitab Filipi. Kerjakan keselamatanmu sendiri. Ingat ya, saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Istrimu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kita sendiri apabila kita taat kepada firman. Karena itu saya senantiasa berdoa mengajarkan kepada saudara. Ya, doakan semua orang yang ada hubungan darah dengan kita. Dan yang mempunyai ikatan perkawinan. Supaya mereka juga diselamatkan. Karena waktunya tinggal sudah sangat dekat. Ya. Saya percaya apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti ada tertulis ayat-ayat terakhir ya. Nuh itu orang yang benar kata kesaksian firman. Tetapi tidak ada ayatnya yang menyatakan istrinya benar. Anak-anaknya atau menantu-menantunya benar. Tidak ada ayatnya. Tetapi karena Nuh orang yang benar, seisi rumah tangganya diselamatkan. Karena itu saya percaya saudara, khususnya kita yang ada di sini dan kau yang ada di sana apabila kau percaya Yeshua, kita sudah dibenarkan. Karena itu berdoalah untuk keluarga kita yang utama. Kalau engkau diingatkan untuk orang-orang di luar keluarga besar, doakan mereka. Supaya genaplah apa yang dikatakan Roma 11. Bilangan umat pilihan Tuhan di luar orang-orang Israel. Sehingga dalam waktu yang sisa ini, bilangan umat pilihan Tuhan secepatnya digenapkan. Dan kita secepatnya diraibkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.